bahaya tidak hanya mengancam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata, tetapi juga kaum muslimin secara keseluruhan. Lembaran Zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya berharap teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan belajar sirah nabawiyah, sejarah hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampai pada sebuah tema perlawanan, teman-teman. Kalau di episode yang lalu kita sudah sampaikan, yaitu bujukan Quraisy untuk memerangi kaum muslimin, dan mereka sudah melakukan komunikasi dengan Abdullah bin Ubay, seorang tokoh Madinah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan, yaitu dengan tema menyuarakan tekad. Nah, tekad untuk apa? Yaitu tekad untuk melakukan perlawanan dari hal tersebut. Dan tekad ini terlihat dari Masjid Al-Haram, teman-teman. Masjid Al-Haram. Nah, seperti apa kejadiannya? Mari kita simak bareng-bareng, teman-teman. Udah siap ya? Oke, kita mulai. Nah, setelah terjadinya bujukan untuk memerangi kaum muslimin dan kontak atau komunikasi dengan Abdullah bin Ubay, itu Sa'ad bin Mu'adz pergi ke Mekah untuk melakukan umroh. Di Mekah dia menetap di rumah Umayyah bin Khalaf. Dia berkata kepada Umayyah, "Berilah aku waktu sebentar, siapa tahu aku bisa melakukan tawaf di Ka'bah." Nah, mendekati siang hari, bersama Umayyah dia pergi ke Ka'bah. Abu Jahal berpapasan dengan keduanya, lalu bertanya, "Wahai Abu Sofwan," nah, ini panggilan Umayyah, teman-teman, yang Abu Jahal memanggilnya dengan panggilan tersebut. "Siapakah orang yang bersamamu ini?" Umayyah menjawab, "Dia adalah Sa'ad." Abu Jahal berkata kepada Sa'ad, "Bukankah engkau bisa tawaf di Mekah dengan aman? Namun kalian justru melindungi orang-orang yang keluar dari agamanya. Bahkan kalian bertekad hendak membantu dan menolong mereka. Demi Allah, seandainya engkau tidak bersama Abu Sofwan, tentu engkau tidak akan bisa kembali kepada keluargamu dalam keadaan selamat." Dengan suara yang nyaring Sa'ad menanggapi, "Demi Allah, jika engkau menghalangiku saat ini, pasti aku akan menghalangimu dengan cara yang lebih keras lagi dalam perjalananmu melewati penduduk Madinah." Nah, ini teman-teman, jadi udah mulai ada perlawanan, ada komunikasi antara pihak Madinah dan Mekah. Dalam hal ini adalah Sa'ad bin Mu'adz dengan Abu Jahal. Mereka berkomunikasi dan terlihat di situ ada perlawanan. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, orang-orang Quraisy mengirim utusan kepada kaum muslimin untuk menyampaikan pesan. Janganlah kalian bangga terlebih dahulu, karena kalian bisa meninggalkan kami pergi ke Yathrib. Kami akan mendatangi kalian, lalu merenggut dan membenamkan tanaman kalian di halaman rumah kalian. Ini bukan sekedar ancaman di mulut semata. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa yakin yang sudah mendapatkan data tentang tipu daya Quraisy dan ambisi mereka untuk melancarkan serangan. Hal ini telah menyebabkan
Mata beliau sulit terpejam dan membuat para sahabat selalu berjaga-jaga. Muslim telah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, pada malam pertama kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, beliau tidak bisa tidur. Beliau bersabda, seandainya malam ini ada seseorang yang soleh dari sahabatku yang mau menjagaku. Saat itu pula ada terdengar suara gemerincing senjata. Beliau bertanya, siapa itu? Sa'ad bin Abu Waqqas. Apa yang mendorongmu datang ke sini? Aku merasa khawatir terhadap keamanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku datang dengan maksud untuk menjaga beliau. Beliau langsung mendoakan, setelah itu beliau bisa tidur. Penjagaan terhadap diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak dilakukan hanya semalam 2 malam saja, tetapi dilakukan secara terus-menerus. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu malam ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang dijaga, sebuah ayat turun. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 67. Kita ambil potongannya saja, teman-teman. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia. Sekali lagi, itu dalam surat Al-Maidah ayat 67. Beliau pun melongokkan kepala dari lubang jendela lalu bersabda, wahai semua orang, beranjaklah dari tempatku ini karena Allah Azza wa Jalla telah menjagaku. Bahaya tidak hanya mengancam diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semata, tetapi juga kaum muslimin secara keseluruhan. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan bahwa dia berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya tiba di Madinah, lalu dilindungi kaum Ansor, seluruh bangsa Arab sepakat untuk melontarkan satu anak panah kepada mereka setiap pagi dan sore. Mereka selalu siap dengan senjatanya. Oke teman-teman, pada video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya, yaitu izin untuk berperang. Izin kepada siapa? Tentunya izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman. Oke teman-teman, video kali ini saya cukupkan sekian. Semoga teman-teman sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.